kalau Bank Indonesia merasa nilai tukar rupiah atas dolar itu terlalu lemah, Bank Indonesia mempengaruhinya bisa lewat pasar uang. Itu akan membuat Bank Indonesia memiliki pertimbangan-pertimbangan kebijakan seperti apa yang harus diambil. Nah, termasuk yang baru-baru itu suka dengar itu tentang dipisah hasil ekspor, diberi insentif agar bertahan atau masuk ke Indonesia. Inflasi itu kan ada dua. Inflasi itu nilai tukar terhadap barang, rupiah maksudnya, bisa rupiah terhadap mata uang asing dalam ini dolar. Nah, secara praktis Bank Indonesia ini ya regulator, pengawas, tapi juga pelaku terhadap pasar uang. Ada kurs yang disebut JISDOR, Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, sudah sesuai namanya. Itu sebenarnya adalah kurs rata-rata transaksi antar bank atau bank dengan Bank Indonesia. Pasar uanglah dalam hal ini pasar falas yang menciptakan nilai tukar, dan Bank Indonesia berlaku sebagai regulator, pengawas sekaligus pelaku pasar yang penting. Para pembelajar ekonomi perlu mengerti tentang apa yang disebut dengan pasar uang, terutama ketika terkait dengan nilai tukar rupiah maupun terkait dengan jumlah uang yang beredar. Nah, pasar uang itu adalah pasar yang bersangkutan dengan kegiatan pinjam-meminjam atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun, baik dalam mata uang rupiah ataupun valuta asing ya, tidak hanya dolar. Pasar valuta asing sendiri itu merupakan salah satu jenis pasar uang tadi yang terkait dengan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari dua negara. Nah, kita memang umumnya lebih banyak menyoroti tentang pasar uang dolar Amerika di Indonesia ya. Nah, yang penting kita ketahui ini tidak termasuk money changer uang kertas sebenarnya ya, itu definisinya berbeda meskipun ada pengaruh sedikit. Tetapi kalau kita analisis pasar uang tidak ada datanya, itu tidak dimasukkan data itu. Jadi banknotes atau uang kertas itu tidak termasuk bagian dari pasar uang valuta asing. Nah, pasar uang ini arti pentingnya adalah sarana dan fleksibilitas bagi pelaku pasar. Bisa dipahami ya, pelaku pasar itu ya bisa pemerintah dan terutama sekali adalah korporasi swasta yang mereka membutuhkan likuiditas. Ketika terkait rupiah ya itu tetap juga perlu likuiditas, dan dalam terkait dengan dolar atau valuta asing lebih lagi kebutuhannya bisa bersifat segera atau berjangka sebulan ke depan, sehingga ini keberadaan pasar uang valuta asing, pasar uang falas itu menjadi bagian penting dari kemajuan perekonomian suatu negara. Nah, Indonesia sudah lama menyadari ini sehingga secara teknis pasar falas Indonesia itu cukup berkembang. Nah, dari sisi pengambil kebijakan otoritas ekonomi, Bank Indonesia dalam hal ini kebijakan moneter, pasar uang ini penting. Jadi mereka bisa intervensi, bisa mempengaruhi. Nah, misalkan kalau Bank Indonesia merasa nilai tukar rupiah atas dolar itu terlalu lemah, Bank Indonesia mempengaruhinya bisa lewat pasar uang. Begitu juga kebutuhan Bank Indonesia untuk mencermati perilaku nilai tukar dan transaksi pasar uang. Itu akan membuat Bank Indonesia memiliki pertimbangan-pertimbangan kebijakan seperti apa yang harus diambil. Nah, termasuk yang baru-baru ini kita suka dengar itu tentang dipisah hasil ekspor, diberi insentif agar bertahan atau masuk ke Indonesia. Itu namanya kebijakan Bank Indonesia, yang tentu Bank Indonesia melakukan itu atas dasar pengamatan pasar uang dan juga ikut campur mereka dalam pasar uang. Kita perlu sedikit sebagai pembelajar ekonomi mungkin perlu sedikit mengerti bahwa pasar valuta asing itu kalau bisa dibedakan dari sisi waktu penyelesaian. Jadi ada yang cash transaction, jadi transaksi kas, tapi pengertiannya tidak seketika, bisa sampai 2 hari itu masuk cash. Jadi bisa today, tomorrow, dan spot seketika. Today hari ini, tomorrow, jadi sampai 2 hari itu masih termasuk cash transaction. Lalu ada transaksi derivatif. Derivatif itu turunan ya. Jadi dia bisa bersifat forward. Nah, bisa forward, swap itu hedging ya, semacam hedging, semacam untuk melindungi nilai tukar di masa mendatang. Jadi karena kebutuhan dolar satu pihak itu sebulan lagi, dia ingin
melakukan antisipasi risiko dengan swap, transaksi swap, bahwa dia bisa misalnya X swap ya, dia bisa forward, lalu ada swapnya, lindung nilai lah, lindung nilai istilahnya. Lalu ada juga macam-macam, ini istilah-istilah saja. Nah, yang paling beken saat ini adalah yang disebut dengan domestic non-deliverable forward. Kalau disingkat ini DNDF. Apa maksudnya? Tadi kalau forward, swap, dan semacamnya itu umumnya berbasis transaksi. Berbasis transaksi itu begini. Saya salah satu perusahaan adalah importir. Dia sudah memiliki jadwal tentang harus membayar impornya kan di bulan-bulan mendatang, maka dia perlu beli untuk mengamankan nilai tukarnya. Bisa saja dia bisa beli sejak sekarang, disebut dengan forward, atau dia melakukan lindung nilai. Lindung nilai berarti dia semacam mengasuransikan kurs ya, swap namanya. Nah, tetapi itu berarti dia melakukan pembelian forward kepada bank ya, itu dengan memagari tingkat kurs atau memiliki lindung nilai terhadap kurs tersebut. Tapi kebutuhannya kan berbasis transaksi karena dia mau melakukan transaksi. Tetapi Bank Indonesia kemudian mengembangkan instrumen. Sebenarnya instrumen ini sudah dikenal luas di pasar uang seluruh dunia. Cuma dahulu Bank Indonesia justru melarangnya, hanya terjadi di luar negeri terhadap rupiah dan dolar. Tetapi melihat kebutuhan untuk melakukan intervensi, Bank Indonesia selama beberapa tahun terakhir memiliki DNDF ya. Artinya begini, satu pihak ini bisa korporasi terhadap bank, lalu bank melaporkannya ke BI, atau bank terhadap BI melakukan transaksi pembelian ke depan tanpa ada basis transaksi. Cuma butuh saja 100 juta dolar pada sebulan yang akan datang, 2 bulan atau 3 bulan. Namanya DNDF, dibolehkan. Nah, ini dari sisi pelaku pasar bisa sebagai profit taking atau spekulasi ya, bisa mencari keuntungan. Tetapi dari sisi Bank Indonesia, ini jadi instrumen pengendalian, sebab dengan melihat kurs DNDF ditambah kurs forward yang berdasarkan transaksi, itu bisa keukur sampai 2-3 bulan yang akan datang. Kalau segala sesuatunya berjalan wajar. Di situ kenapa Bank Indonesia sering bilang nilai tukar rupiah terkendali, gitu misalnya. Terkendali yang sudah terjadi maupun ke depan. Nah, tadi kita sudah menyinggung bahwa dalam proses itu Bank Indonesia memang berperan bukan lagi penting, sangat-sangat penting. Dan itu memang diperintahkan oleh undang-undang. Jadi ada undang-undang Bank Indonesia, nanti ada beberapa undang-undang terkait, dan terakhir ada undang-undang tentang semacam stabilitas keuangan, ya pasar keuangan. Itu Bank Indonesia yang bertugas untuk melakukan stabilitas sistem keuangan, dan salah satu aspeknya adalah stabilitas pasar uang, ujungnya adalah stabilitas nilai inflasi sebenarnya. Karena tapi inflasi itu kan ada dua. Inflasi itu nilai tukar terhadap barang, rupiah maksudnya, bisa rupiah terhadap mata uang asing dalam ini dolar. Jadi ada basis dasar hukumnya, dan memang Bank Indonesia fokus terhadap ini. Nah, secara praktis Bank Indonesia ini ya regulator, pengawas, tapi juga pelaku terhadap pasar uang. Nah, itu lazim ya dalam praktik internasional, lazim bank sentral begitu. Nah, Bank Indonesia tidak sesuai dengan sistem devisa kita, tidak menentukan nilai rupiah 16.000, ya nggak begitu dia dengan cara pro market ya, masuk ke pasar. Tadi kan sudah kita lihat tadi beberapa hal tadi, masuk ke pasar dengan menawarkan dolar, mempermudah transaksi forward, NDF, supaya rupiah itu bisa fleksibel tapi stabil, bukan loncat-loncat begitu maunya Bank Indonesia. Nah, dan memang itu lazim di berbagai. Akibatnya lalu ada kurs itu dalam hal ini kita fokus kepada nilai tukar rupiah terhadap dolar, atau dibalik ya, dolar terhadap rupiah, karena kan penyebutan 16.200 itu kan dolar terhadap rupiah sebenarnya. Nah, ada beberapa kurs yang oleh Bank Indonesia disajikan sebagai referensi, tapi Bank Indonesia tidak bisa sewenang-wenang, dia harus berbasis transaksi yang terjadi lewat pasar uang tadi ya, pasar falas tadi. Ada kurs yang disebut JISDOR, Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, sudah sesuai namanya.
itu sebenarnya adalah kurs rata-rata transaksi antar bank atau bank dengan Bank Indonesia. Nah, sehari hanya sekali dikeluarkan. Bagaimana Bank Indonesia menghitungnya? Dari peristiwa dari jam 8 sampai jam 4. Transaksi tersebut diumumkan jam 16.15. Jadi sehari hanya ada satu kurs JISDOR. Nah, kalau libur ya dia tidak berubah. Itu JISDOR namanya. Lalu Bank Indonesia juga menyajikan kurs transaksi. Dalam hal ini adalah Bank Indonesia sebagai pelaku kan membeli dan menjual. Acuannya tetap JISDOR. Acuan itu ya tidak persis sama ya, tapi dekat. Nah, jadi Bank Indonesia kalau bank butuh dolar, berarti Bank Indonesia menjual. Kalau bank pihak perbankan masukin dolar, berarti dia membeli. Lalu ada kurs jual dan kurs beli Bank Indonesia. Lalu di tengahnya namanya kurs tengah. Tetapi yang banyak dikutip adalah kurs jual Bank Indonesia. Karena orang banyak kan butuh kepada Bank Indonesia cadangan devisa itu, dolar dalam hal ini. Nah, kalau kita mencari di mesin pencarian internet, misal Google, atau kita cari di Bloomberg, atau kalau kita nonton TV, CNBC, dan semacam itu kan ada kurs berjalan, itu adalah info-info lainnya yang lebih real time dibandingkan JISDOR dan kurs transaksi. Nah, tapi real time tersebut ada basisnya. Basisnya pasar uang di seluruh dunia sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Nah, Google itu punya Google Finance dia. Nah, bagaimana hubungan antar keuangan itu ada sistem SWIFT namanya. SWIFT itu menghubungkan kurang lebih berapa ya? Sekitar 10.000 lembaga keuangan di seluruh dunia. Nah, rupiah diantaranya kan ada di sana, ada catatannya. Maka itu sumber data lainnya. Nah, maka mari kita lihat. Ini saya ambilkan untuk contoh saja dari pasar uang Palas tadi, terutama ya pasar Palas. Itu ini kita tunjukin nilai kurs tukar rupiah terhadap dolar. Tepatnya ini dolar terhadap rupiah ya. Saya terbalik ini. 1 dolar dapat berapa rupiah. Nah, kita melihat di tahun sebelum krisis itu di 2.363-an. Lalu 97 akhir tahun itu sudah 5.400, kemudian 98 itu mencapai 8.312. Tapi jangan lupa antara ini ke sini itu ada sempat terjadi 16.000 lebih. Ini kan setahun kan. Nah, ini contohnya ini. Ini yang bulanan ini kita lihat. Memang di akhir tahun ini turun. Nah, sekarang yang terkini itu ini dari kurs Bank Indonesia. Kita tidak untuk tahu analisis ini saya sudah memberikan kajian ya, silahkan dilihat di YouTube saya. Tapi ini untuk mendasari bahwa inilah pasar uang lah, dalam hal ini pasar Palas, yang menciptakan nilai tukar. Dan Bank Indonesia berlaku sebagai regulator, pengawas, sekaligus pelaku pasar yang penting.